Islam itu bukan teroris yang bom-bom di mana-mana, itu oknum doang. Mereka pakai KTP Islam, terus mereka bom bunuh diri, terus ketahuan KTP-nya oh Islam, dia Islam, kok dia Islam kayak gini, bom bunuh diri, teroris gitu. Sebenarnya itu oknum aja, tidak semuanya seperti itu. Lihat di Al-Quran itu ada yang pernah Al-Quran suruh bilang, oh kalian bunuh di sana, bunuh di sini, nggak pernah kan? Al-Quran nggak pernah ngajarkan seperti itu. Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatonis. Setelah saya memeluk agama Islam, saya diberi nama Vincent Abdurrahman Nubatonis. Saya orang ke-6 dari 8 bersaudara. Baik. Dan cuman di keluarga kami hanya saya sendiri yang memeluk agama Islam. Keluarga saya semua masih Kristen, dan sampai saat ini pun mereka masih membenci dengan agama Islam. Namun alhamdulillah di tahun 2019, akhir 2018 itu saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya setelah saya mengetahui agama Islam lebih dalam, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu kami main bola kaki. Baik. Main bola kaki di lapangan. Jadi terus pas kami selesai bermain kan pada haus semua, terus nggak ada uang buat beli aqua. Kan kami perjalanan dari rumah ke lapangan kan lumayan jauh bang. Jadi waktu itu haus semua kan. Terus cuman dia sendiri yang punya duit buat beli aqua, terus beli minuman sama jajan-jajan. Nah dari situ dia keluarin uang, terus buat beli minuman ya buat kami kebersamaan. Terus saya berpikir, wah ini orang baru ini dari mana ya, kok dia termasuk baik juga orangnya. Baik. Kalau saya lihat orang seperti ini pasti saya senang berteman sama dia. Karena soalnya teman saya yang lain itu kalau bilang soal berbagi itu ada yang pelit juga bang. Nah dari situ setelah pulang dari pertandingan bola, saya diajak sama dia kan, saya dalam perjalanan itu kan kami ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya dari mana, terus katanya dari Sulawesi. Terus saya awalnya belum tahu kalau dia agama Islam kan. Pertamanya belum tahu. Terus setiap hari kami bermain bola kaki, pulang ngobrol-ngobrol. Setiap hari kayak gitu, terus diajak ke rumahnya. Terus kok saya lihat di situ ada Al-Quran. Terus sering-sering juga saya ketika pulang sekolah jumpa dia naik motor terus pakai peci habis pulang sholat dia. Terus saya lihat, oh dia agama Islam. Dia agama Islam berarti saya nggak boleh terlalu dekat sama dia. Kami di sana pandangannya itu kayak gitu bang. Kalau dia agama Islam berarti sebatas teman aja, tapi nggak boleh terlalu dekat karena nanti terpengaruh sama dia kemudian jadi teroris. Jadi ajaran orang tua saya itu seperti itu bang. Bilang agama Islam itu agama yang mengajarkan bunuh-bunuhan. Contohnya itu kan saya pernah dengar cerita dari keluarga saya, termasuk sama orang tua saya juga, bahwa dulu itu di Arab sama di mana itu terjadi peperangan. Jadi itu terjadi bunuh-bunuhan, anak kecil dibunuh terus begini-begini. Itu semua agama Islam. Di sana itu agama Kristen, nggak ada yang bilang bunuh-bunuh. Di situ cuma Islam semua katanya gitu kan. Jadi
Jadi udah didoktrin dari Dari kecil, ya? memang udah didoktrin seperti itu bahwa Islam itu agama ini. Jadi memang saya udah kayak keras ngikutin sama orang tua. Oh ternyata Islam itu seperti itu. Saya nggak boleh dekat sama dia. Walaupun dia baik tapi nanti saya didoktrin juga sama dia. Oke. Jadi dari situ saya cuman sebentar ngobrol terus saya balik, nggak terlalu ini. Pertama, dia cara menerima tamu itu sopan santun. Masya Allah. Yang pertama, dia suruh masuk ke dalam. Terus dia buatan kopi, buatin teh. Terus dia kan jualan warung, Bang. Jadi di situ ada roti, ada biskuit, ada makanan ringan semuanya. Terus dia dijamu semuanya sama Masya aku. Allah. Masya Allah. Ini makan gini. Masya Allah. Jadi saya kayak tersentuh, oh iya orangnya baik kali ini. Saya kayak menghargai banget sama dia kan. Walaupun dia itu tamu yang baru datang di kampung saya, tapi dengan cara dia seperti ini ke saya, akhirnya saya itu menghormati dia. Teman saya kan namanya Arif. Terus adiknya Sahir, namanya Sahir. Saya sampai dimarah-marahin sampai dilarang. Sampai dilarang, bapak saya kan galak orangnya. Waktu itu saya masih takut-takut sama bapak saya, kalau buat salah itu dipukul sampai nangis-nangis, itu dipukul lagi. Jadi bapak saya larang, bilang saya pulang sekolah nggak boleh bermain. Pokoknya di rumah aja, mau tidur, mau makan, mau kerja, mau apa terserah aja. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh keluar. Kata bapak saya gitu kan. Tetapi ini kan bapak saya udah larang saya untuk ini, berteman sama dia. untuk nggak keluar kan. Terus dia datang, waktu dia datang ke rumah saya, Si Arif. Masya Allah. Dia datang ke rumah saya itu, Bang, dibawainnya beras, terus makanan ini. Baik, Masya Allah. Terus kayak tamu, Bang. Tamu kalau datang itu bawa sesuatu. Kalau tamu datang bawa sesuatu, terus nanya kabar kita, gini sehat atau enggak, gini. Ya kita mau marah gimana pun pasti kita akan terima dia dan kita pasti akan baik sama dia, Bang. Itu kuncinya itu. Meskipun kita marah sama dia, kalau dia itu baik sama kita pasti akan luluh hati kita, Bang. Orang tua saya dengan melihat dia seperti itu, dia datang bawa beras, bahkan dia punya uang ini buat beli ini. Masya Allah. Orang tua saya, Bang, sampai oh udah kamu keluar main bareng. ya kamu bareng sama dia, kamu main. Masya Allah. Kamu udah nanti pulang sekolah kamu bermain sama dia, kayak gitu orang tua saya kan. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini, Bang. Terus saya debat lagi sama orang tua saya kan. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama dia, ya sama Sair ini, biar orang tua saya itu ngebantah. Saya gitu. ngajakin masuk Islam dulu, enggak. Oh gitu. Saya pengennya orang tua itu mereka terbuka juga seperti saya, apa yang saya rasakan. Oke. Biar nanti mereka ini hatinya terbuka, terus mereka masuk Islam, baru saya masuk Islam. Karena saya malu, Bang, kalau misalkan saya masuk Islam duluan, terus ketahuan sama keluarga, sama teman-teman, pasti yang pertama saya malu, yang kedua saya diusir, pasti. Ketiga dipukul, terus saya nggak tahu mau ngapain lagi, Bang. Sekolah saya putus. Saya kan pikir masa depan juga, Bang. Wah, ini saya kan masih sekolah. Terus setiap hari seperti itu, Bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Masya Allah.
saya masuk Islam sekarang boleh nggak? Oh, Masya Saya Allah. langsung bilang begitu kan. Oke. Saya masuk Islam sekarang bisa nggak? Terus kata dia juga takut kan. Gini, aduh, ya boleh-boleh aja, tapi nanti kalau orang tua antum tahu gimana? Gak apa-apa, saya sembunyi dulu, saya sembunyi dulu. Masya Allah. Sudah saat itu langsung saya syahadat sama dia. Saya Berdua langsung, aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Masya Itu dia senang kali bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis. Masya Allah, terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Jadi saya nggak habis pikir, waduh saya masuk Islam. Saya sampai waktu itu yang setelah syahadat masuk Islam, badan saya itu kayak berubah bang. Baik. Kayak rasa auranya itu kayak berbeda. Saya gemetaran, terus saya rasa takut, di antara rasa takut dan rasa senang. Jadi setelah itu, wah saya nggak sekolah, padahal sekolah juga. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ngobrol-ngobrol terus sama dia, terus pokoknya saya duduk baca Al-Quran, terus kayak ngobrol santai-santai gitu. Terus saya bilang, nanti kalau orang tua saya tahu gimana ini? Nanti kan sekarang orang tua saya itu masih Kristen. Nanti kalau misalkan saya mati, nanti kuburnya itu kalau saya dikuburkan itu dengan tata cara agama Kristen atau agama Islam. Sedangkan orang tua saya belum tahu. Terus kata dia gini, bilang insya Allah nanti Allah akan permudahkan. Antum tenang aja. Allah itu punya cara yang baik untuk antum. Pasti antum suatu saat nanti itu orang tua antum pasti akan tahu. Antum mau sembunyi, mau sampai dimanapun, orang tua antum pasti akan tahu. Dan antum gak usah takut, karena ketika suatu saat nanti orang tua antum tahu, antum masuk Islam, antum gak usah takut. Ada Allah bersama antum. Masya Allah. Jadi dia bilang kayak gitu, hati saya, iman saya itu makin lebih kuat. Oh, ada Allah, gak usah takut, ada Allah. Jadi mulai saya udah masuk Islam kan. Baik. Terus dia kasih tahu wajib sholat 5 waktu. Terus nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Pandang wanita yang bukan mahram haram hukumnya, nggak boleh lihat. Pokoknya kalau lihat wanita pandangan pertama, oh astagfirullah. Masya Dia langsung saya diajarin berzikir astagfirullahaladzim. Dia langsung diajarin sama dia. Terus pokoknya zikir-zikir yang ini biasa. Terus pokoknya diajarin kalau lihat cewek itu langsung nunduk gini. Saya sejalan sama dia ke pasar bang, pandangannya nunduk aja kayak gini bang. Pokoknya kalau lihat cewek itu nggak pernah dia melirik-lirik cewek gini, nggak pernah. Pokoknya saya matanya itu lihat dia dulu, dia lihat cewek. Padahal lihat cewek cantik lewat kan. Saya lihat dia dulu, dia lihat nggak ya, dia lihat nggak. Ternyata nggak lihat bang sama dia. Padahal kalau menurut saya sih ada cewek sih yang naksir dia. Dia kan ganteng bang. Masya Allah teman saya itu memang saya akui dia ganteng, akhlaknya baik, terus ilmunya juga lumayan lah ilmunya. Terus saya jalan ke pasar, saya lihat ini, wah ini memang akhlaknya ini memang benar-benar mulia. Masya Allah. Memang saya nggak salah masuk ke Islam ketemu sama dia orang seperti ini. Masya Allah. Dari saya jalan sama dia, terus cara dia memandang orang, memandang wanita yang bukan mahram, itu dia sama sekali nggak melirik bang. Kalau saya kalau lihat begini lewat cewek cantik, aduh, itu kalau saya cewek gue senang kali, kayak gitu. Baik. Tapi semenjak diajarin sama dia kalau lihat cewek bukan mahram nggak boleh lihat terus gini. Saya udah masuk ini, saya udah senang gini. Saya pengen ke ini rumah dulu. Islam itu bukan teroris yang bom-bom di mana-mana, itu oknum doang. Mereka pakai KTP Islam, terus mereka bom bunuh diri, terus ketahuan KTP-nya oh Islam, dia Islam, kok dia Islam kayak gini, bom bunuh diri, teroris gitu. Sebenarnya itu oknum aja, tidak semuanya seperti itu. Lihat di Al-Quran itu ada yang pernah Al-Quran suruh bilang, oh kalian bunuh di sana, bunuh di sini, nggak pernah kan? Al-Quran nggak pernah ngajarkan seperti itu. Jadi pokoknya kami cerita tentang Islam seperti itulah, tentang oh Islam nggak teroris, nggak seperti itu. Jadi dari situ saya mulai terbuka kan, memang betul juga Islam bukan teroris ya. Kan orang tua saya bilang Islam itu, kau lihat
ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Baik. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar ini. Jadi mereka merusak ini, membunuh sembarang, gak kasihan yang anak kecil atau ini. Jadi saya pulang ke rumah, udah jam 10, saya pulang ke rumah. Saya kan udah agama Islam. Jadi saya ingat kata teman saya, si Arif ini. Gak boleh makan daging babi, gak boleh makan daging anjing. Kan teman saya Arif ini bilang, kau nggak boleh melawan sama orang tua. Orang tua bilang apa kau harus nurut gitu. Baik. Apalagi ibu. Pokoknya kau nggak boleh membantah sama ibu. Ayah sama ibu kau nggak boleh membantah. Jadi saya bilang, oh saya harus nurut. Padahal awal-awalnya dulu saya bandel kan bang. Saya bandelnya minta pun. Abdurrahman, saya kan namanya Vincent. Vincent timbar dulu. Apa sih mama suruh-suruh? Malas. Oh. Gitu kan. Baik. Setelah saya masuk Islam, disuruh sama mama, Vincent timbar dulu, 1 ember dulu timbar. Oh iya mak, iya. Saya timbar bukan 1 ember. Yang ember semua di situ ada berapa? 14 ember. Saya timbahin sampai penuh. Terus saya bahkan udah penuh, yang masih kosong-kosong di periuk atau di ember apa. Saya pokoknya timbal lagi kayak semangat gitu, semangat. Saya semangatnya karena udah Islam. Terus hatinya saya itu kayak tenang, adem gitu. Kan itu biasa tuh, rumah saya itu kan ada tetangga sebelahan. Baik. Ada cewek juga. Oke. Sering-sering main ke rumah, terus pokoknya nonton TV. Kami kan punya TV, jadi kadang-kadang main ke rumah nonton TV. Jadi itu kan bukan mahram. Jadi saya kalau lihat cewek yang bukan mahram, ingat kata teman saya itu, aduh ini gimana ini, dosa. Pokoknya saya nonton TV tapi sama sekali nggak mandang dia gitu. Ajak ngobrol aja sama dia. Nggak pernah. Mulai dari situ tuh nggak pernah ini ngobrol sama cewek. Udah dibatasi gitu, kayak dibatasi sama. Jadi kata teman saya itu begini. Udah sombong. Oke. Kata mereka gitu, sombong. Udah ini, saya sapa dia juga nggak disapa gitu, katanya gitu kan. Terus kalau saya ketemu itu kayak cuek, mereka bilang saya cuek kan bang. Padahal sebenarnya inti dalam hati saya itu menjaga ya. Hati saya itu bukan cuek kepada kalian, bukan cuek, serius. Saya itu hanya menjaga pandangan karena saya sekarang udah Islam, tapi kalian belum tahu aja saya udah Islam. Tapi, nah dari situ saya terus menjaga terus, saya rasa berat, aduh. Apalagi pas selesai sholat itu saya dipanggil sama Ustadz. Masya Allah antum dapat hidayah, Masya Allah. Memang ini udah jalan terbaik buat antum. Kalau itu pengen antum masuk ke dalam surga. Coba kalau antum di agama Kristen, dia dalam Al-Quran mengatakan bahwa agama selain Islam tidak akan pernah menyentuh bau surga. Tidak akan pernah menyentuh surga. Bahkan mencium bau surga pun tidak akan pernah. Jadi antum bersyukur dipilih untuk masuk ke agama Islam, untuk masuk ke dalam surga gitu. Jadi sini saya kayak merasa bangga, saya bisa masuk surga. Orang tua saya, masih Kristen, nggak akan bisa masuk surga. Jadi saya bilang, saya kan udah banggain masuk surga. Terus saya pengen orang tua saya masuk surga. Saya debat sama orang tua saya. Sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Saya kan langsung spontan gitu kan. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa, Mak. Kalau Yesus Tuhan itu, kenapa dia nggak tahu hari kiamat gini? Terus mama saya kan langsung bingung kan. Wah ini suka apa lagi nih anak? Kayaknya si Arif ini. Arif ini yang pengaruh dia. Bilang, kamu udah masuk Islam? Mama saya langsung spontan tanya begitu. Kamu udah masuk Islam? Saya dalam hati langsung keringat kan. Aduh ini kalau mau bohong dosa. Kata teman saya nggak boleh bohong. Jujur, selalu jujur sama orang tua. Ini orang tua nanya kayak gini, pertanyaannya ini kita mau jawabnya kayak gimana ini? Udah masuk Islam atau belum? Baik. Saya kan masih takut tuh, belum. Ngapain?
belum masuk Islam, Mak. Belum. Oh, waktu itu juga belum. Ya, masih belum. Karena saya masih takut, Bang. Karena waktu itu saya masih sekolah. Kalau masuk Islam pasti putus sekolah, terus diusir juga, dipukul juga. Pokoknya ngeri lah, Bang. Bapak saya itu jahat kali. Jadi saya bilang belum. Tapi saya setiap hari itu saya ke mama saya. Pokoknya saya fokus aja di mama saya dulu. Karena mama saya itu kan nggak terlalu galak kan. Pokoknya dia itu marah tapi sebatas marah. Kalau bapak saya marah itu ditapuk, langsung ditapuk, dipukul. Kalau mama saya itu sebatas marah. Jadi saya berani memberanikan diri untuk kayak debat-debat tentang agama, banding-bandingan agama gitu. Islam begini-begini. Saya mencoba untuk menjelaskan bahwa Islam itu mah bukan teroris. Islam itu agama yang baik, agama mengajak kepada kebaikan. Pokoknya saya berdakwah tentang agama Islam. Tapi mama saya itu kayak cuek-cuek aja, gitu kan. Terus saya sholat, pokoknya setiap hari seperti itu. Saya sholat, kadang-kadang bolong juga, Bang, karena itu ya biasalah. Ya, baik. Jadi karena iman saya udah yakin Islam ini, pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak akan keluar dari agama Islam ini. Iman saya udah kuat, ditambah lagi dengan saran dari ustadz bilang, alhamdulillah gini. Terus saya dibawa ke kajian-kajian. Kan di sana itu kok sering diadain kajian-kajian juga, Bang. Kajian ke luar sana. Itu saya dibawa untuk mendengarkan tentang kajian Islam. Itu iman saya tambah kuat lagi. Serius saya nggak salah masuk Islam. Saya nggak coba dari lahir saya masuk Islam.